mengupgrade diri, skill dalam diri kerelawanan kita, karena relawan itu tidak sekedar hanya ingin semangat, tapi dia harus punya skill. Jadi nggak ada kunci kontaknya, tahu-tahu sirene bunyi sendiri. Nah, tapi itu kan itu di posko misalnya. Ya. Oke kawan-kawan, ketemu lagi bersama saya Nathan Surya Laksana, host paling kece se-Indonesia di channel favorit kita, channelnya anak muda, Made in Klaten Evifor. Oke, pada malam hari ini yang sangat dingin ini kita bertemu dengan salah satu tokoh yang sangat familiar khususnya di kalangan para relawan, yaitu adalah Bapak Anwar Iksan selaku relawan sesepuh. Pak Iksan, apa kabarnya Pak? Kabar baik. Kabar baik. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Mungkin Pak Iksan bisa kenalan kepada teman-teman Evifor. Pak Iksan itu siapa gitu Pak? Jabatannya seperti jabatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Jadi kembali bertemu. Kalau dulu saya jadi bintang Evifor di film dokumenter tentang relawan Baja ya Pak. Relawan Baja itu. Alhamdulillah kini bisa bertemu lagi dengan keadaan yang sehat. Iya. Oke, begitu. Ini nama saya Anwar Iksan Suprianto. Untuk di relawan nggak ada jabatan. Nggak ada jabatan Ya, Pak. semuanya relawan. Iya, gitu. mantap Pak. Ya. Pak, saya itu masih penasaran Pak, kenapa sih Bapak itu tertarik gabung ke relawan, padahal kan relawan itu tidak dibayar Pak? Iya, ini jadi jawabannya mau sisi apa Mas? Jawaban secara langit atau secara bumi? Dua-duanya aja. Oh, dua-duanya. Ya, baik. Kalau secara bumi membumi ini bahwa memang sejak kecil memang saya dididik oleh ibu, oleh keluarga itu ya kita dididik untuk peduli. Nah, peduli itu kan tentu ke depan atau setelah itu kita di kerelawanan seperti itu. Nah, kalau kita melangit Mas, ya, secara langit ini, langit. Ya setiap kita kan memang sudah ditempatkan, oh ini loh kamu di relawan. Intinya saya tertarik di dunia relawan ini secara sadar. Kalau kita kan nggak sadar, Iya Pak. terbawa lingkungan. Ya. Secara sadar ini ya sejak SMA lah. Jadi bagaimana melihat saudara-saudara kita, artinya ada kebahagiaan tersendiri saat kemudian kita bisa membantu orang lain, tentunya dengan kerelaan dan tanpa mengharap upah atau apapun. Mungkin gitu Mas. Ya Pak. Untuk kegiatan relawan sendiri Pak, sebelum pandemi itu apa sih Pak? Kalau setelah pandemi kan kita tahu kegiatan relawan itu difokuskan untuk penguburan jenazah COVID-19 ya Pak. Iya. Kalau sebelum pandemi bagaimana Pak? Ini saya berbicara tentang relawan pada umumnya ya Mas. Iya, Pak. Jadi relawan pada umumnya ini karena pandemi termasuk bencana juga, bencana kemanusiaan juga dalam bentuk pandemi. Ya. Sebelumnya pandemi kan masih banyak bencana ya. Ya Pak. Ya kegiatannya ya kita tentang bagaimana kemudian mengevakuasi tentang bencana-bencana gempa bumi, terus longsor, kemudian gunung meletus, tsunami dan sebagainya ya, atau bahkan bencana-bencana sosial di sekitar kita. Nah ini relawan memang kegiatannya seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara secara umum. Ya Pak. Nah kalau sebelum pandemi ya kegiatannya banyak, kita mengupgrade diri, skill dalam diri kerelawanan kita, karena relawan itu tidak sekedar hanya ingin semangat, tapi dia harus punya skill. Karena jangan sampai kita relawan ingin bantu orang akan tetapi justru kita jadi korban. Iya. Nah, makanya jadi beban gitu itu ya Pak. jadi beban. Nah, begitu Mas. Ya Pak. Pak, kalau kondisi relawan pasca COVID turun itu bagaimana Pak? Apakah posko-posko relawan itu dibubarkan atau bagaimana Pak? Oh gitu ya. Jadi kalau ini berarti mengerucut ke arah ini ya COVID-19. Iya Pak, relawan Ya, makaman. mungkin Pak. kita kemarin ada berapa bulan naik ya, banyak yang meninggal, kemudian banyak yang terpapar. Sementara itu posko relawan bahkan relawan kewalahan. Nah setelah ini bagaimana sih? Nah, apakah bubar atau enggak? Kalau sisi bubar atau enggak, ini kalau kita bicara lembaga, kalau relawan saya bicara lembaga dulu ya Pak. Lembaga posko-posko relawan, ini bubar atau enggaknya nanti kita tetap nunggu
status dari pemerintah. Kalau misalnya nanti itu menyatakan pandemi ini selesai, maka bubar. Bubar dalam artinya posko-posko pemakaman itu ya, Pak. Tapi untuk bubarkan. Kantor relawan sendiri itu tidak ya. Ya, kalau untuk relawan sendiri pasca pandemi ya kita nggak pernah bubar toh Mas. Iya. Karena setiap saat kita itu ya masalah itu ada, gangguan ada, bencana ada, dan di setiap tempat ini jiwa-jiwa relawan ini jangan sampai bubar. Kalau sampai bubar ya ini tentu akan banyak kesulitan di masyarakat juga. Mungkin gitu. Pak, ada cerita menarik nggak sih Pak selama Bapak Iksan itu jadi relawan? Jadi relawan ini apa? Kita bicara tentang relawan apa dulu karena ini Mas. Ya mungkin kan Pak Iksan kan melalui banyak cerita ya Pak. Saya ingin mendengar cerita sebelum pandemi Pak. Oh iya, baik. Jadi untuk cerita itu ya banyak lah Mas. Kita misalnya di daerah bencana kayak gempa bumi, terus kemudian di longsor itu banyak cerita-cerita bagaimana kemudian kita menemui kondisi masyarakat yang kayak mayat sudah Gimbangan gitu ya, gimbangan, membusuk dan sebagainya. Terus bagaimana kemudian kondisi sosial masyarakat saat terjadi bencana. Kalau diri pribadi sih anehnya gini Mas, kalau saat saya pas nggak ada kegiatan relawan, ya. ada bencana, saya diem saja, itu badan saya itu biasa sakit, jadi gampang sakit-sakitan. Tapi saat kemudian ada saya panggilan, ada bencana, ada musibah di suatu tempat, terus saya turun di situ, walaupun dalam keadaan waktu itu flu atau sakit itu malah sembuh Mas. Jadi cerita-cerita seperti itu yang mungkin tidak bisa ditakar dengan logika kita. Tidak bisa diakar dengan logika ya Pak. Terus banyak juga, jadi misalnya saat kemudian jadi relawan kan tentunya bagi yang tidak atau pekerjaannya ikut orang atau kemudian dia pekerjaannya tergantung pada satu hal waktu, dia tentu akan meninggalkan pekerjaannya. Tentu bagi yang berkeluarga kebutuhan hidupnya akan kurang. Tapi ternyata ya tidak juga. Tidak juga ya Pak. Jadi kalau di matematika itu enggak nyampe. Ya mungkin itu saja yang kemudian cerita-cerita. Kalau cerita ini seru banyak. Kalau waktu pemakaman gimana Pak? Wah, kalau waktu pemakaman itu ya banyak cerita seru karena memang kita di Jawa juga ya. Kalau di pastu pemakaman banyak cerita bagaimana kemudian kita melihat kondisi setiap pemakaman itu berbeda. Ada yang kondisi memakamkan itu berat, ada yang ringan. Berat maksudnya bagaimana Pak? Beratnya gini, misalnya ada loh Mas waktu itu ini, tapi tidak membicarakan aib atau aib, apa. Ya, misalnya kita dalam pemakaman itu makam sudah diukur, sudah diukur pas, peti mau dimasukkan, itu sempit lagi. Jadi panjang gitu. Nah, seperti itu. Ada yang memang orangnya itu kecil tapi berat, ada orang yang berat tapi ringan, Pak. Ringan seperti itu. Ini baru sisi masalah di pas pemakaman. Ya, Pak. Belum lagi ada cerita mistisnya teman-teman yang merasa di sampingnya ada orang sosok besar, tinggi besar itu banyak lah. Tapi itu kan pernak-pernik saja dalam kerelawanan, terutama di pemakaman. Ya, ini seperti itu. Menarik sekali ya, ada cerita-cerita horor-horornya. Mungkin ke depan bisa dibuat podcast tentang cerita-cerita horor ya teman-teman. Iya. Belum ambulannya Mas. Belum ambulannya ya Pak? Iya. Ambulannya kenapa emang Pak? Ambulannya kadang itu buka pintu nutup sendiri, terus sirenenya bunyi sendiri gitu. Kok bisa Pak? Ya nggak tahu juga loh alam. Tapi itu lupa matiin apa gimana? Enggak, itu memang sudah mati, ambulannya mati, nggak ada kunci kontaknya, tahu-tahu sirenenya bunyi sendiri. Nah, tapi itu kan itu di posko misalnya. Ya. Tapi kita santai saja karena itu bagian dari kita mungkin mereka mau menunjukkan eksistensi diri. Yang penting apa? Kita tidak mengganggu, kita membantu, insya Allah Allah melindungi seperti itu. Tapi teman-teman menganggapnya sebagai hiburan menarik apa gimana Pak? Iya, hiburan menarik, merinding sedikit kan. Iya. Iya. Oke Pak. Tadi kan sudah mendengar cerita-cerita menarik dari Pak Iksan, dari teman-teman relawan juga ya Pak. Kalau kegiatannya para relawan itu seperti apa sih Pak? Waktu pandemi menurun, kemudian pemakaman COVID-19 dengan protokol itu juga permintaannya juga menurun, itu kegiatannya apa Pak? Ya, seiring dengan menurunnya COVID dan menurunnya pemakaman, bahkan sekarang sudah beberapa minggu tidak ada ya. Ya.
itu tentunya ya posko, terutama posko ya, itu tetap kita aktifkan sampai nanti ada urusan pemerintah. Terus kalau kita sendiri kegiatannya relawan ya kembali ke baraknya masing-masing. Jadi yang bekerja, yang sekolah seperti ya kembali ke aktivitas masing-masing. Dan ini tapi kita tetap siaga, kita tetap posko itu ada jadwal jaga. Walaupun nggak ada sama sekali, paling nggak 1-2 itu ada jadwal siaga. Agar kemudian apa? Jika ada sesuatu hal itu kita udah siap siaga. Tapi antisipasi ya Pak. Walaupun menurun, teman-teman itu selalu siaga. Jadi on call, waktu sekali panggil, insya Allah semuanya datang. Nah, dan yang terpenting juga Mas, setelah ini juga kita ada program relawan berdaya. Apa itu Pak? Relawan berdaya itu bagaimana kemudian kita relawan kan tentu meninggalkan pekerjaan kalau pas ada bencana dan sebagainya. Nah, relawan berdaya ini ada berapa hal Mas? Relawan berdaya secara ekonomi, relawan berdaya secara kemudian keahlian dan pendidikan dan kesehatan tentunya. Ini menjelang menurun ini kita ada gerakan relawan berdaya, bagaimana kemudian memberdayakan teman-teman relawan yang tidak punya pekerjaan atau pekerjaannya nggak tetap. Itu kita coba untuk ajak bagaimana mereka bekerja sesuai dengan hobinya. Itu disalurkan apa bagaimana, apa dikasih pelatihan atau gimana Pak? Ya kita salurkan kemana, kita carikan pekerjaan atau kita buatkan lapangan pekerjaan. Nah ini kalau saya lebih cenderung relawan itu ya dia pengusaha. Dia pengusaha Mas. Jadi kenapa? Karena dengan jadi seorang yang pengusaha itu waktu kita kan bebas. Iya, jadi waktunya bisa fleksibel gitu ya Pak? Fleksibel. Nah itu kegiatan relawan setelah pandemi ya kembali ke masing-masing. Ada yang pelatihan kemarin setelah pandemi itu ada pelatihan water rescue, pelatihan vertical rescue dan sebagainya. Untuk apa? Kita berdaya mengupgrade. Karena seseorang itu tidak akan bisa memberikan apa-apa kalau dia tidak punya apa-apa. Menarik sekali Pak. Gitu. Pak, apakah besok kalau terjadi lonjakan COVID-19, Bapak siap lagi untuk menjadi relawan pemakaman Pak dengan jadwal yang sangat padat itu Pak, dan juga tidak dibayar ya? Betul. Jadi jangankan bicara tentang lonjakan Mas, walaupun sebenarnya itu tidak kita harapkan loh ya teman-teman semuanya. Walaupun ada isu nanti ada gelombang ketiga, tapi itu tidak kita harapkan. Tapi kita sebagai relawan teman-teman ini ya harus tetap siaga. Bahkan bukan hanya lonjakan COVID-19, misalnya Merapi ini kita udah siaga kan. Dan lonjakan itu seperti apa ya kita harus hadapi, sudah kita siapkan. Makanya tadi kita bentuk relawan berdaya. Jadi kalau COVID menurun bukan berarti kita leha-leha. Iya Pak. Tapi kita berlatih, meningkatkan penghasilan, meningkatkan keilmuan, skill dan sebagainya. Jadi kalau untuk soal lonjakan insya Allah ya semoga tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi itu kita siap ya. Bahkan bukan hanya lonjakan ini ya, tadi gunung meletus, gempa bumi, bencana-bencana lain gitu, Bapak tetap siap ya. Teman-teman relawan tetap siap. Iya, sungguh luar biasa sekali dari teman-teman relawan ya Pak. Oh ya Pak. Tadi kan Bapak udah menjelaskan bahwa relawan itu selalu sigap dalam segala hal Pak. Nah Pak, apa harapan teman-teman relawan Pak untuk kedepannya Pak? Ya, tentu harapannya tidak terjadi bencana. Tidak terjadi bencana ya Pak? Oh ya, terjadi bencana, aman sentosa. Ya. Tapi kan kita hidup memang ya kalau di Jawa atau Klaten itu kan tempat atau Indonesia ini kan sering terjadi bencana. Harapannya untuk teman-teman relawan ya kita ada sinergi lah untuk dengan segala hal terkait, baik pihak terkait, untuk jika ada terjadi bencana maka kemudian kita bersama-sama bersinergi. Kalaupun tidak ada maka mari kita harapkan bisa menjaga bersama-sama agar tidak terjadi bencana. Ya. Gitu. Dengan cara menjaga lingkungan, menjaga hati, menjaga akhlak dan sebagainya, itu termasuk menjaga bencana Mas. Jadi agar kita salah satu pengundang bencana kan dosa, kemaksiatan itu. Ya, Pak. Makanya salah satunya harapan kita, marilah kita jaga dari situ. Jangan baru terlihat bencana, baru kita bertobat. Sebelum ada bencana kita persiapkan ya, jaga Pak. itu. Ya. Jadi pada intinya itu
apapun yang kita lakukan pasti berdampak terhadap alam semesta ini ya, Pak? Iya, termasuk kemudian kita menjaga lingkungan, menjaga ini sungai, kebersihan dan sebagainya, itu kan sebagian dari kita menjaga agar tidak terjadi bencana. Begitu. Ya. Oke, Pak. Adakah pesan-pesan Pak untuk kawan-kawan Evivor di rumah Pak dari Pak Ya, Ihsan sendiri? Oke. Baik untuk kawan-kawan Evivor semuanya, baik yang kemudian relawan atau bukan, karena sejatinya kita semua adalah relawan bagi diri kita masing-masing. Harapan saya, jika kita jadi relawan maka jadilah yang berdaya. Berdaya artinya apa? Kita bisa punya sesuatu yang bisa kita berikan, berlatih terus agar kemudian kita bisa memberikan sesuatu pada orang lain. Dan jangan lupakan juga manajemen waktu, Mas. Manajemen waktu penting. Kadang seorang relawan apalagi yang sudah berkeluarga, kalau yang sudah masih jomblo sih enak, kemana-kemana itu nggak ada yang mikir. Tapi kalau seorang yang kepala keluarga, tentu dia punya tanggung jawab. Maka ya manajemen waktu itu perlu. Jangan sampai kita kita bergerak di kemanusiaan tapi justru kita meninggalkan masalah kemanusiaan lain di dalam keluarga kita. Mungkin seperti itu. Oh ya, tadi ada yang kelupatan ya Pak. Cara gabung relawan itu bagaimana sih Pak untuk teman-teman yang lain? Ya, sebenarnya cara gabung relawan secara kelembagaan itu enak Mas, tinggal datang aja ke Poskonya Pak. Posko apa? Posko SAR, posko BPBD atau komunitas-komunitas relawan kan sekarang menjamur banyak sekali. Iya, Pak. Ini perlu kita apresiasi. Iya. Ya caranya gabung ya kita datang aja ke sana, kenalan atau apa. Nah, tapi kalau gabung secara hati, Ya. ya mulai dari sekarang kita tanamkan diri kita membantu orang lain. Karena dengan membantu orang lain tentu kita akan menjadi lebih berdaya. Ya sekali lagi sebelum membantu orang lain, bantulah diri kita Iya, agar lebih baik. baik dan berdaya. Oke, sekian podcast pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ihsan karena telah menyempatkan waktu untuk berbagi Sama-sama, cerita Mas. kepada teman-teman, pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke.